Lalu yang berikutnya anak-anak kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Kita mulai dari yang pertama, mencair. Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Yang kedua, membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Lalu yang ketiga, menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Lalu yang keempat, mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Lalu yang berikutnya, mengkristal adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Mengkristal nama lainnya mendeposisi. Lalu yang terakhir, menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Anak-anak, ini merupakan contoh dari menyublim. Nah, anak-anak bisa perhatikan ya, ini adalah kapur barus. Kapur barus bila kita letakkan di udara yang terbuka, maka lama-kelamaan dia akan habis. Lalu yang berikutnya, ini merupakan es krim atau dry ice ya. Dry ice ini merupakan karbon dioksida dalam bentuk padat. Jika kita letakkan di udara yang terbuka, maka asap yang keluar dari dry ice adalah bentuk gas dari karbon dioksida. Lalu yang berikutnya yaitu mengkristal. Ini adalah contoh mengkristal ya. Proses pembuatan garam. Lalu yang berikutnya adalah terbentuknya salju dari butiran-butiran air di langit. Selain itu, contoh lainnya adalah pembuatan es krim atau dry ice. Bisa juga bunga es yang menempel di dinding freezer ya. Dan contoh yang terakhir adalah lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas CO2 yang berubah menjadi padat. Itu merupakan contoh-contoh dari mengkristal. Lalu yang berikutnya adalah contoh-contoh menguap ya, yang dimana bensin ya, jika dibuka tutupnya, maka lama-kelamaan bensin itu akan habis. Lalu yang berikutnya adalah menjemur kain basah di bawah panas matahari. Lalu yang berikutnya contohnya adalah memasak air hingga mendidih. Ya. Maka ini merupakan contoh dari menguap. Lalu yang berikutnya adalah contoh membeku. Contoh membeku adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer. Dia akan menjadi beku, akan menjadi es batu. Lalu proses pembuatan agar-agar, proses pembuatan coklat. Lalu yang berikutnya adalah mencair, ya, yang dimana es krim yang terkena udara luar maka dia akan mencair. Coklat yang dipanaskan dia akan mencair. Lalu yang berikutnya adalah mengembun. Ini merupakan contoh mengembun yang dimana dinding yang terdapat di luar gelas menjadi basah. Mengapa? Karena bagian dalam diisi es. Lalu yang kedua contohnya adalah embun pagi, ya, embun pada tumbuhan yang terjadi pada pagi hari. Selain itu, ada pun contoh lainnya untuk mengembun adalah gumpalan awan yang kemudian berubah menjadi hujan. Lalu, kaca di mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. Lalu contoh mengembun yang berikutnya adalah penutup cangkir minuman hangat atau panas yang menjadi basah karena uap minuman.
Anak-anak, yang berikutnya kita belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan alam. Anak-anak, lingkungan tempat tinggal kita atau tempat manusia hidup, ya, itu terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Anak-anak, manusia menggantungkan hidupnya pada lingkungan alam. Manusia mengambil sumber daya alam dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini merupakan contoh-contoh dari interaksi manusia dengan lingkungan alam. Ada petani garam, ada berkebun, ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu yang berikutnya kita belajar tentang tangga nada pentatonik. Tangga nada pentatonik adalah tangga nada yang mempunyai 5 nada pokok. 5 nada pokok itu adalah do, mi, fa, sol, si, do, re, mi, sol, la. Alat musik yang biasa digunakan pada tangga nada pentatonik adalah angklung, kolintang, dan gamelan. Yang pertama adalah tangga nada slendro. Tangga nada slendro memiliki 5 nada pokok, yaitu do, re, mi, sol, la. Tangga nada slendro bersifat gembira, lincah, dan riang. Contoh lagunya ada Cublak-Cublak Suang, ada Lir-Ilir, ada Cingcakling, dan ada Jangnya. Lalu contoh tangga nada pentatonik yang kedua yaitu tangga nada pelok. Tangga nada pelok memiliki 5 nada pokok yaitu do, mi, fa, sol, si. Bersifat tenang, hormat, dan mulia. Contoh lagunya adalah Gundul-gundul pacul, pitik tukung, dan macepet-cepetan, ya. Lalu yang berikutnya anak-anak kita akan belajar tentang hak. Ya, anak-anak pasti sudah paham apa yang dimaksud dengan hak, ya. Nah, yang mau kita bahas hari ini adalah hak sebagai siswa. Adapun hak kita sebagai siswa yang pertama adalah kita berhak mengikuti pelajaran dan mendapatkan pengajaran selama tidak melakukan kesalahan. Lalu yang kedua, kita juga berhak membaca dan meminjam buku yang ada di perpustakaan. Lalu yang ketiga, kita juga berhak mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh. Lalu yang berikutnya, kita juga berhak mendapat perilaku yang adil dari guru. Selain itu, hak sebagai siswa yang lainnya adalah berhak memperoleh nilai dari hasil belajar, berhak mendapatkan ilmu keagamaan dan keterampilan tertentu, berhak menggunakan semua fasilitas yang ada di sekolah dengan ketentuan yang berlaku. Itu merupakan contoh-contoh hak sebagai siswa. Yang berikutnya adalah contoh hak sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kita berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kita juga berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum dan dalam pemerintahan. Kita juga berhak untuk memilih dan memeluk, menjalankan agama yang dipercayai. Kita juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Kita juga berhak untuk beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kita juga memiliki hak yang sama dalam kemerdekaan, berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku. Demikian video pembelajaran Miss Sinta hari ini. Terima kasih karena telah mengikuti dengan baik. Sampai bertemu kembali.